Agen Ellen O'Connor terbiasa menangani kasus normal di Departemen Analisis atau setidaknya kasus normal saat kamu bekerja untuk organisasi SCP. Ini biasanya melibatkan analisis data dan pengelolaan jaringan watchdog untuk informasi pengawasan penting. Lokasi dan fasilitas SCP dijaga ketat dan bahaya besar biasanya berasal dari kegagalan pengamanan yang akan ditangani di tempat oleh tim keamanan. Jarang sekali dia dipanggil untuk menyelidiki kasus prioritas tinggi secara langsung. Tapi itulah yang terjadi ketika dia mendapat peringatan dari fasilitas penahanan yang berisi SCP-5002. SCP-5002 bukan spesimen biasa, itu lebih dikenal sebagai Emma Hastings. Dia adalah seorang wanita yang tampaknya normal, lahir di Tewkesbury, Inggris, di mana dia bekerja sebagai penulis novel detektif. Lahir pada tahun 1978, dia telah menerbitkan 10 buku yang telah menemukan kesuksesan moderat dan menjalani kehidupan yang tenang tanpa banyak mendapatkan perhatian organisasi. Begitu, sampai organisasi mulai mengamati kejadian aneh di sekitarnya. Tampaknya setiap kali Miss Hastings membaca salinan salah satu bukunya sendiri, peristiwa itu akan terjadi di kehidupan nyata. Sementara beberapa detail mungkin berubah, narasi utama bukunya akan dimainkan bersama dengan kematian terkait. Organisasi mengambil pola ini ketika mereka menyadap laporan polisi Inggris dan menahan Hastings yang kebingungan. Dia mengaku tidak menyadari efek aneh ini, tapi bekerja sama dengan otoritas organisasi dan dibawa ke lokasi 06 di mana dia ditahan di sel penahanan standar. Tapi kemudian datanglah peristiwa 14 Desember 2019. Itu waktunya untuk pemeriksaan pagi dan SCP-5002 terbaring di tempat tidur dan dia sudah mati. Tapi apa yang telah membunuhnya? Sel dikunci tanpa tanda-tanda masuk secara paksa dan Agen O'Connor dengan cepat memperoleh catatan elektronik yang menunjukkan bahwa sel itu tidak diganggu. Kamera keamanan mengkonfirmasi tidak ada aktivitas yang tidak biasa dan jangkar realitas fasilitas yang menekan kekuatan pengubah realitas telah beroperasi. Tidak ada penjelasan yang jelas untuk kematian SCP-5002, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Agen O'Connor tahu dia perlu menyelidiki semua orang yang mungkin terlibat. Segera Agen O'Connor mengumpulkan seluruh kru lokasi 06, Direktur lokasi Evelyn May, Kepala Tugas Medisnya Dr. Nadine Roche Parker, Peneliti Senior Dr. Karen Yao, dan Komandan keduanya Michael Simpson, Petugas Keamanan Laurie, dan anggota tingkat D4986 yang saat ini ditempatkan di sayap G di bawah pengawasan petugas Laurie. Tampaknya setelah kematiannya, SCP-5002 telah menjadi bintang dari cerita detektifnya sendiri. Pertemuan pertama semua tersangka berlangsung tegang. Agen O'Connor mencoba memaparkan dasar-dasar kasus, tapi segera menjadi argumen. D4986 berulah dan petugas Laurie tidak membuang waktu untuk mengancam anggota tingkat D. Peneliti Junior Simpson sementara itu dengan cepat mulai menunjukkan penghinaan terhadap almarhum Hastings, menyebutnya sebagai spesimennya dinetralkan. Agen O'Connor membiarkan mereka berdebat di antara mereka sendiri, mengamati dan mempelajari mereka sebelum mengejutkan mereka semua dengan sebuah pengumuman. Salah satu orang di ruangan ini adalah pembunuh SCP-5002. Agen O'Connor telah mengumpulkan banyak bahan yang relevan dengan kasus ini. Dia memiliki semua laporan polisi tentang kematian yang terkait dengan karya SCP-5002, termasuk pembunuhan yang belum terpecahkan pada tahun 2017 terhadap mahasiswa pasca sarjana Inggris Kate Holloway. Dia telah menyelidiki sel penahanan tempat SCP-5002 ditahan, termasuk semua fasilitas normal dan yang unik yang telah diberikan padanya, seperti mesin tik elektroniknya, sebotol whisky, dan manuskrip yang diketik lengkap. Tampaknya SCP-5002 tidak membiarkan penahanannya menghentikan tulisannya. Sekarang saatnya untuk memulai wawancara para tersangka, dimulai dengan petugas Laurie. Petugas Laurie mulai dengan ramah tapi tampak tegang ketika membicarakan pagi saat dia menemukan tubuh SCP-5002. Dia telah mengawal D4986 yang telah ditahan di ruang penahanan cadangan untuk tugas standarnya dan memeriksa sebentar spesimen di sepanjang jalan. Tapi ketika dia menggoyang-goyangkan gagang sel, tidak ada jawaban dari kamar Hastings. Dia menyelidikinya, dia bisa melihat ada darah di seluruh selimut dan petugas Laurie sekarang ditemani oleh Dr. Yao menyelidiki sel untuk menentukan apa yang terjadi. Kepala petugas medis Nadine Roche Parker yang baru-baru ini dipromosikan ke posisinya selanjutnya diinterogasi. Dia melaporkan bahwa SCP-5002 telah ditikam setidaknya 10 kali oleh benda tajam, tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan dan tidak ada senjata pembunuh yang ditemukan di dalam sel. Sementara Dr. Grossenbacher membantu dalam menjelaskan penyebab kematian dan menunjukkan
bahwa Direktur Lokasi tampaknya memiliki minat khusus pada SCP-5002. Dia cerdik ketika ditanya tentang keberadaannya sendiri selama jam 1 dan 3 pagi, kemungkinan periode di mana SCP-5002 terbunuh. Gambaran itu tidak semakin jelas bagi agen O'Connor. Petugas Lowry dibawa kembali untuk ditanyai lebih lanjut tentang sistem keamanan fasilitas. Sepertinya shiftnya berjalan dengan baik kecuali untuk istirahat merokok yang dia lakukan sekitar pukul 2 pagi, di mana dia pergi setiap malam dan meninggalkan area penahanan berisiko rendah tanpa pengawasan. Dia baru pergi 15 menit dan bersumpah bahwa kelolosan tahanan tidak mungkin terjadi karena perlunya izin tingkat tinggi. Lowry terus bekerja sama tapi dengan cepat menjadi tegang karena dianggap sebagai tersangka. Namun tidak semua orang bersikap kooperatif. Peringatan keamanan segera muncul. Salah satu tersangka telah mencoba meninggalkan fasilitas tersebut. Itu dengan cepat diidentifikasi sebagai peneliti muda Michael Simpson dan tempatnya dalam daftar interogasi naik. Dia melawan dan menolak untuk memberikan informasi tentang mengapa dia harus pergi dan mengaku memiliki alibi. Dia sedang mengerjakan tesisnya selama pembunuhan. Dia membenarkan cerita petugas Lowry tentang mencoba membangunkan SCP-5002 di pagi hari, tapi mengaku tidak tahu apa-apa tentang pisau dapur yang ditemukan di mesin pencuci piring dapur staff yang dengan mudah dicuci bersih dari zat identifikasi apapun. Agen O'Connor mungkin telah menemukan senjata pembunuh, tapi si pembunuh telah menutupi jejaknya. Peneliti Junior Simpson menyatakan satu hal dengan sangat jelas. Dia tidak menyukai SCP-5002 dan tidak terlalu menyesal bahwa dia sudah mati. Dia memandang semua SCP sama, sebagai spesimen tidak manusiawi yang tidak layak dihormati. Dia telah bekerja dengannya secara ekstensif dalam pengujian, tapi itu tampaknya tidak mengubah pikirannya. Tapi dia memiliki kata-kata yang baik untuk supervisornya, Dr. Yao, yang telah memberinya kunci cadangan yang memberinya akses lebih luas ke fasilitas tersebut. Agen O'Connor memutuskan bahwa dia perlu melihat sedikit lebih dalam sejarah SCP-5002 di fasilitas tersebut. Sebuah video keamanan dari tes kemampuan SCP-5002 sebelumnya memberikan beberapa informasi baru dan kebetulan melibatkan Dr. Yao, Michael Simpson, petugas Lowry, dan wajah baru, seorang anggota tingkat D wanita dengan klasifikasi D2825. Para ilmuwan akan menguji kekuatan SCP-5002 dengan memintanya menuliskan hal-hal tentang D2825 dan kemudian membacanya dengan keras, lalu kemudian melihat saat D2825 akan memerankannya. Mereka terutama akan menguji ini menggunakan mesin dengan dua tombol di atasnya, satu merah dan satu hijau. 5002 akan menulis dan kemudian membaca bagian yang menjelaskan D2825 untuk menekan urutan tombol merah dan hijau untuk melihat apakah dia akan mengikutinya. 2825 mengikuti urutan persis seperti yang ditulis SCP-5002, tapi hanya sekali. Jika SCP-5002 membaca itu lagi, tidak ada efeknya. Meskipun berhasil ketika beberapa teks disensor, tampaknya membuat D2825 sangat marah dan bingung, seolah-olah dia sedang dibonekakan. Baik SCP-5002 dan D2825 dibawa kembali ke sel mereka, tapi tidak sebelum SCP-5002 mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika D2825 ditahan ketika teks dibaca? Penyelidikan kemudian beralih ke Dr. Yao yang telah bekerja lebih dekat dengan SCP-5002 daripada siapapun. Agen O'Connor bertanya tentang buku yang ditulis SCP-5002 saat berada dalam tahanan dan diberitahu bahwa buku itu tentang kehidupan anggota tingkat D. Dr. Yao berkata bahwa itu sangat berbeda dari pekerjaan normalnya dan mengesampingkan salah satu teori agen O'Connor. Tidak ada dalam buku yang menyerupai peristiwa kematian SCP-5002. Dia belum menemukan cara untuk meneralkan diri, tapi Dr. Yao memang mengungkapkan beberapa detail penting. Whisky yang ditemukan di sel SCP-5002 sebelumnya tidak diizinkan olehnya, dan Michael Simpson mulai bersikap dingin dan memusuhi SCP-5002 beberapa minggu setelah pengujian. Dia memuji Dr. Grayson Parker dan karyanya yang mengesankan dengan D2825 bahkan setelah tingkat D mengalami gangguan mental. Tapi ada satu tersangka yang menonjol di benak Dr. Yao dan akan segera mencari target agen O'Connor berikutnya. D4986 telah bermusuhan sejak penyelidikan dimulai, lebih dari rata-rata tingkat D. Dr. Yao melaporkan bahwa dia tersenyum ketika dia melihat bahwa SCP-5002 sudah mati dan menyatakan bahwa dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Agen O'Connor tahu dia perlu membawa tingkat D ke ruang interogasi, tapi pertama-tama dia membutuhkan lebih banyak informasi tentangnya, dimulai dengan mencari tahu mengapa dia berada dalam tahanan organisasi. Laporan insiden itu tidak bagus. 7 dugaan pembunuhan dan 3 lainnya dicurigai, dan ke-10 kematian itu dengan metode yang sama, penikaman brutal. D4986 segera mengakui bahwa dia bersalah atas pembunuhan itu dan tidak menyesal, mengatakan semua korbannya mendapatkan apa yang pantas. Tapi dia mengklaim bahwa dia tidak membunuh SCP-5002 meskipun dia ingin dia mati. Dia sudah lama membenci SCP-5002 dan Dr. Yao karena menggunakannya sebagai boneka, memaksanya untuk melakukan tugas yang bertentangan dengan keinginannya. Sementara D2825 telah kalah, D4986 dipenuhi dengan kemarahan. Apakah D4986 benar-benar tidak bersalah atau dia telah digunakan di luar kehendaknya sekali lagi? Setelah memeriksa
Setelah agen lokasi tersebut, agen O'Connor memutuskan untuk menyelidiki calon tersangka lainnya, sesama SCP, lebih dikenal sebagai Robert Gates. Nomor SCP pria kelahiran Inggris ini telah diklasifikasikan, tapi kita tahu dia memiliki kemampuan untuk menembus benda padat dan berada dalam tahanan organisasi setelah menggunakan kemampuannya untuk menyerang lebih dari 30 wanita. Diyakini sebagai penjahat berbahaya dengan gangguan kepribadian antisosial, dia berada di bawah pengaruh jangka realitas yang menetralisir kekuatannya. Tapi, apa dia menemukan cara untuk membebaskan diri? Tuan Gates sepertinya tahu lebih banyak tentang kematian SCP-5002 daripada yang seharusnya, dan tidak membuang waktu untuk mengecek agen O'Connor. Dia mengaku dapat pergi kapanpun dia mau meskipun pengujian sebelumnya menunjukkan dia ditahan dengan aman. Dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan itu dan mengatakan dia tidak pernah berinteraksi dengan atau menyerang SCP-5002, tapi dia bekerja sangat keras untuk melakukan pikiran agen O'Connor. Dia ingin mereka tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menemukan jalan keluar. Hanya ada satu orang yang tersisa yang mungkin bisa memberikan beberapa wawasan tentang seluruh masalah. Direktur Evelyn May adalah seorang wanita yang sibuk dan dia telah menunggu sampai terakhir untuk diwawancarai. Dia tampak sibuk dengan bencana lain, khawatir tentang dokumen, tapi bekerja sama saat agen O'Connor ingin meninjau data pada jangka realitas untuk lokasi tersebut. Namun, saat wawancara berlangsung, suasana menjadi tegang. Agen O'Connor menyebutkan bahwa Simpson berada di bawah tekanan untuk menghasilkan temuan dengan SCP-5002 dan Direktur May bingung dengan implikasinya. Agen O'Connor bisa mendapatkan informasi dari Direktur May tentang keberadaannya pada saat pembunuhan. Dia ada pertemuan di luar kantor dengan pengacara perceraian. Ada sesuatu yang aneh tentang hari itu. Untuk beberapa alasan dia baru tahu SCP-5002 telah terbunuh hampir 1 jam setelah tubuhnya ditemukan. Mengapa Dr. Young merahasiakan kejadian itu dari bosnya begitu lama? Agen O'Connor yakin dia hampir mencapai kesimpulan, tapi dia perlu menggali lebih dalam tentang Dr. Yao. Peneliti senior tampaknya memiliki ikatan yang paling dekat dengan SCP-5002 dan melihat wawancara sebelumnya mengonfirmasi hal ini. Mereka menghabiskan waktu berbicara tentang novel baru SCP-5002 dan SCP-5002 mengungkapkan bahwa dia memiliki kesadaran sebelumnya akan kemampuannya sebelum ditangkap. Mereka mendiskusikan rencananya untuk plot dan SCP-5002 menyatakan puas secara keseluruhan dengan tempat tinggalnya. Agen O'Connor sekarang punya semua bukti yang dia butuhkan. Sudah waktunya untuk mengumpulkan para terduga. Setelah agen O'Connor mengumpulkan semua pemain, dia mengungkapkan bahwa dia tahu mereka semua telah berbohong padanya. Semua orang kecuali D4986. Dia telah menemukan titik lemah di setiap cerita mereka. Petugas Lowry telah berbohong tentang istirahat merokoknya dengan pergi lebih lama dari yang dia katakan dan minum selain merokok. Saat dia menyadari minumannya saat petugas akan ditemukan, dia telah menyimpan botol itu di satu tempat, yaitu di sel SCP-5002. Direktur May sementara itu telah berbohong tentang motivasinya. Dia telah diancam. Dia telah menutupi kegagalan yang konsisten dari jangka realitas di sekitar fasilitas yang memungkinkan SCP yang berbahaya untuk lepas. Tapi, target Robert Gates bukanlah SCP-5002 melainkan D2825 yang malang yang akhirnya mengalami kerusakan sebagai akibatnya. Dan sumber ancaman itu adalah salah satu dari sedikit orang lain yang punya akses ke statistik, Dr. Grossenbacher, yang promosi cepatnya tiba-tiba menjadi jauh lebih masuk akal. Dr. Grossenbacher bahkan tidak tahu cerita lengkapnya, tapi agen O'Connor tahu. Jangka realitas tidak rusak secara acak, itu menjadi sasaran. Tidak ada sel lain yang tidak berfungsi, hanya milik Tuan Gates. Dia ditempatkan dalam jarak dekat dengan SCP-5002 dengan maksud agar dia menargetnya oleh Direktur May atau seperti yang dulu dikenalnya. Berdasarkan percakapan dengan pengacara perceraiannya di London, Eve Holloway, ibu dari mendiang Kate Holloway, salah seorang yang meninggal karena anomali SCP-5002. Dia telah merencanakan itu dalam waktu yang lama untuk membuatnya menderita, tapi dia bukan orang yang membawa pisau ke fasilitas. Agen O'Connor kemudian beralih ke peneliti junior Simpson yang punya agenda sendiri. Fasadnya yang berbatu dan dingin semuanya menutupi partisipasinya dalam kelompok radikal yang dikenal sebagai tangan ular yang berusaha membebaskan SCP. Dia telah merencanakan untuk masuk ke sel SCP-5002 dan membebaskannya malam itu, memberinya pisau dapur untuk perlindungan dan melarikan diri bersamanya. Simpson terkejut ketika SCP-5002 menolak untuk pergi karena dia punya sesuatu yang menahannya di sana. Dia jatuh cinta dengan Dr. Yao dan mereka menjalin hubungan. Itulah alasan utamanya begitu senang dalam penahanannya. Dr. Yao jatuh cinta dengan SCP-5002 atau Emma begitu dia memanggilnya, dan sengaja memperlambat penelitiannya untuk memastikan dia tinggal di fasilitasnya selama mungkin. Dia telah mengedit rekaman untuk merahasiakan kencan mereka dan itu akan berhasil jika agen O'Connor tidak memperhatikan tanda waktu saat menyelidiki kasus misterius botol Jack Daniels. Tampaknya ada banyak orang dengan motif tersembunyi, tapi tidak satupun dari mereka yang punya alasan untuk membunuh SCP-5002. Pola darahnya menunjukkan bahwa SCP-5002 telah ditikam saat berdiri, bukan dalam tidurnya, dan kemudian diseret kembali ke tempat tidurnya. Itu bukan pembunuhan penyergapan. Kemungkinan
kemungkinan ada konfrontasi, dan setelah melenyapkan semua tersangka lainnya, agen O'Connor telah menyusun kronologi kejadian. Peneliti Junior Simpson telah berusaha mengeluarkan SCP-5002 dari selnya, tapi dia menolak upaya melarikan diri. Karena terburu-buru untuk menghindari deteksi, dia meninggalkan pisau di dalam sel dan membiarkan pintu sel tidak terkunci. Tepat pada waktunya bagi petugas Lowry untuk menggoyangkan pegangannya saat dia lewat dan menemukannya tidak terkunci. Dia mabuk dan berkelahi dengan SCP-5002. Dalam pertengkaran itu, kebenaran terungkap tentangnya dan Dr. Yao. Petugas Lowry merasa dia menyombongkannya, mengejeknya, dan dia tidak bisa mengatasinya. Dia percaya Dr. Yao seharusnya mencintainya, bukan SCP-5002. Dr. Yao selalu punya hubungan baik dengan Lowry dan mengabaikan tanda-tanda masalah di profilnya, seperti riwayat kecanduan minumannya. Dia tidak menyadari dia telah menjadi terobsesi dengannya, dan begitu dia kehilangan akal sehatnya, lalu menikam SCP-5002. Dia melakukan yang terbaik untuk menutupinya dan akan lolos begitu saja jika bukan karena misteri dari botol Jack Daniels. Petugas Lowry ditangkap karena pembunuhan, tapi agen O'Connor masih punya pertanyaan. Laporan akhir tentang kasus itu akan menunjukkan keraguannya yang besar tentang hasilnya. Ketika berhadapan dengan suara pengacau realitas, apakah ada yang sejelas kelihatannya, sementara jangka realitas di sel SCP-5002 aktif dan tidak ada teks yang merinci peristiwa pembunuhannya, agen O'Connor bertanya-tanya apakah kemampuannya bisa memicunya. Dia memeriksa beberapa halaman kosong yang ditemukan di sel penahanan yang telah dipotong menjadi pola yang rumit. Dia bertanya-tanya apakah ketika mereka ditempatkan di halaman yang tepat, apa itu bisa menjadi semacam sandi petunjuk mengungkapkan makna baru. Meskipun dia tidak memiliki jawaban apapun, agen O'Connor percaya bahwa ambiguitas kasus itu mungkin memerlukan keringanan hukuman bagi petugas Lowry. Tapi dia masih punya satu pertanyaan besar. Di dunia dengan spesimen seperti SCP-5002, siapa yang bisa menulis ulang kenyataan? Seberapa banyak cerita seseorang yang benar-benar milik mereka? Untuk tahu lebih lanjut tentang sifat kompleks dari kisah hidup kita dan bagaimana kisah itu dapat dipengaruhi, tonton SCP-4001 Alexandria Abadi atau tonton SCP-343 Dewa untuk apa yang mungkin menjadi pengacau realitas yang paling kuat di dunia dalam penahanan organisasi.